Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Umat serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kepada para pemirsa Kutab TV yang baru hadir untuk mengikuti kajian Sembun Peradaban kali ini. Saya Firdaus Akbari, senang sekali rasanya dapat menemani Bapak Umat serta pemirsa Kutab TV dalam rangka kajian Sembun Peradaban. Taib, Bapak Umat serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada, insyaallah hari ini adalah kajian Sembun Peradaban dengan tema kitab Al-Ushulus Tsalatsa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hidayat. Tadi di awal sudah disampaikan tentang nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian selanjutnya materi-materi apa nih yang insyaallah akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Taib, pada Ustadz Hidayat, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu kita sudah membaca dan kami sudah menjelaskan tentang beberapa paragraf dari penjelasan atau muqaddimah yang menjelaskan tentang pentingnya risalah Al-Ushulus Tsalatsa. Maka hari ini insyaallah kita akan meneruskan paragraf selanjutnya, ini paragraf yang kelima. Ya. Maka seperti pekan lalu kami akan membacakan terlebih dahulu, nanti insyaallah kemudian penjelasannya mengikuti ya. Bismillah. Walaqad hafidhaha 'adadun kabirun min haula'i fi sigharihi. Luqinat lahu wa huwa saghir. Wa kanat ma'ahu thabitatan fil kibari wa fi haramihi wa shaykhukhatihi. Hatta inna ba'd al-awwam nuqila anna kharafahu kana fi kibarihi fil usul. يخرف ويتكلم فلا يأتي على لسانه إلا هذه الأصول الثلاثة. وكان بعضهم أيضا في شهوره الأخيرة ولحظاته الأخيرة تأتي على لسانه وهو قد حفظها صبيا يافعا. وأذكر من ذلك على سبيل المثال أن جدي رحمه الله تعالى الشيخ حمد وقد توفي عن عمر يبلغ 100 أي 100 عام. فأذكر قبل وفاته بأشهر كنت جالسا عنده فقال لي الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله ورؤوسهم 5 أولهم إبليس عليه لعنة الله وأخذ يعدد الطواغيت قال الخامس نسيته ذكرني الخامس. هذا قبل وفاته بأشهر قال ذكرني الخامس. قلت له من عبد من دون الله وهو راض قال إيه هذا طاغوت المدلدل. هذا الطاغوت المدلدل باللغة العامية الشيء المدلل يعني مكشوف واضح. Pada paragraf ini ya, masih melanjutkan beberapa penjelasan di paragraf sebelumnya bahwa saking pentingnya atau saking masyhurnya risalah Al-Ushulus Tsalatsa ini ya di Arab Saudi, maka banyak dari antara anak-anak kecil sudah mulai menghafalnya. Orang tua mereka ya, mentalkin anak-anaknya demi apa? Demi menghafal, demi membacakan risalah yang agung ini. Jadi anak-anak kecil di sana sudah hafal banyak, sudah hafal. Ya. Kenapa? Karena mereka luqinat, ditalkinkan sejak kecil, sejak bayi mereka ditalkinkan. Dan ketika seorang bayi atau seorang anak kecil ini sudah menghafal itu Al-Ushulus Tsalatsa sebagai bentuk dari proses pendidikan tauhid kepada anak-anak itu, maka tentu hal ini terus akan menjadi ya, Al-Ushulus Tsalatsa dalam jiwa-jiwa para anak-anak itu akan terus menetap ya, bersemai di dada mereka sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka sudah tua ya, sudah masuk pada umur yang sepuh ya. Di sini dikatakan bahkan ada cerita bahwa ya, dikatakan bahwa sebagian orang-orang umum, orang-orang awam atau bukan orang-orang yang terbiasa belajar ya, dikatakan bahwa ya, mereka
mengambil atau memetik hasilnya itu pada apa? Pada waktu mereka besar atau ketika mereka sudah tua. Artinya ada di antara mereka, kalaupun ada di antara mereka yang sejak baiknya tidak dikenalkan dalam masalah ini, mereka mencoba atau meraihnya pada waktu mereka sudah tua. Di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mencontohkan kepada kakek beliau sendiri bahwa seorang yang sudah sepuh saja di sana sudah terbiasa sekali dalam menanyakan ataupun dalam berbicara, yang tidak keluar dalam lisannya adalah tauhid ini. Beliau mencontohkan kakeknya yang bernama Syekh Hamad, ya. Ketika kakeknya ini sudah sampai pada usia 100 tahun, tentu orang yang sudah memiliki umur setinggi itu atau sebesar setua itu akan hilang sebagian ingatannya, lemah ingatannya. Di situ digambarkan seorang kakek yang usia 100 tahun saja menyebutkan bahwa tauhid itu ada 5 katanya. Pimpinan para tauhid itu ada 5. Di antaranya yang pertama iblis, laknatullah alaihi. Kemudian Syekh Hamad tadi, kakeknya Syekh Abdul Razak itu, kemudian apa? Menyebutkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kemudian yang kelima dia lupa. Zakir nih katanya. Kalau gitu dia panggil cucunya itu yang sekarang sudah menjadi ulama besar. Tolong ingatkan aku yang kelima. Siapa tauhid yang dimaksud yang kelima? Nah, ini gambaran bahwa di sana itu seorang yang sudah sepuh saja di masa usianya yang sudah tidak muda masih terbiasa membicarakan hal yang bersifat agama, ya. Lidahnya tidak keluar dari hal yang bersifat agama. Sampai di usia yang 100 masih nanya, yang kelima siapa nih tauhidnya? Kemudian Syekh menjawab, ya, man ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang diminta beribadah, siapa saja yang yang dia minta untuk diibadahi dan dia ridha. Firaun termasuk, tapi kalau Nabi Isa dia tidak termasuk karena dia tidak ridha, dia disembah oleh sebagian manusia. Tapi adalah orang-orang yang mau dan minta disembah dan dia ridha. Ini termasuk tauhid yang kelima yang disebutkan oleh Syekh, ya, kepada kakeknya tadi. Kemudian kakeknya tadi berkata, wah, kalau seperti ini, tauhid yang seperti ini adalah tauhid yang mudal itu artinya yang tampak jelas. Seorang awam sendiri tahu bahwa itu sebuah kesalahan, sebuah kesyirikan, maksudnya seperti itu. Intisari dari paragraf ini adalah, ya, bahwa hendaknya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tauhid itu mesti ditanamkan sejak dini, ya. Sejak dini sehingga itu akan bersemai terus di dadanya ketika dia remaja, dewasa, sampai tua. Dan inilah yang merupakan proses pendidikan keimanan. Di mana nanti sampai mati pun pertanyaan tentang keimanan ini akan berlanjut di kuburan. Ya Allah. Ya, kemarin kita sampaikan ada 2 malaikat, malakani yajlisani, ya. Mereka mendudukan mayit itu dan berkata, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jadi hendaklah ini jawabannya mudah sebenarnya Ustaz Fido ini. Jawabannya cuma man rabbuka Allah wa man nabiyuka Muhammad wa ma dinuka al-Islam. Cuma 3 ini, tapi tidak sedemikian mudah hanya dengan cara menghafal, tetapi ini harus hendaknya ditanamkan sejak kecil. Betul. Sampai itu bersemai kuat di dadanya, dan itulah yang disebut di dalam sebuah firman Allah, sesungguhnya Allah menguatkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, ya, di dunia, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ini intisari dari paragraf yang baru saja disampaikan, ya, Ustaz. Ini menarik sekali, Ustaz, karena ada terkaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Waris, bahwasanya anak kecil itu, anak kecil ini mengikuti apa yang ditanamkan oleh orang tuanya. Betul. Kalau misalkan orang tuanya mencontohkan hal-hal yang tidak baik, maka anak pun juga akan menirunya dan akan menjadi kebiasaan sampai dewasa. Betul. Hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah informasikan ke kita, bahwa anak akan mengikuti perilaku bapaknya.
Maka jika Apa dalilnya apa? Bahwa seorang anak yang dilahirkan itu akan mengikuti agama bapaknya. Imma dia itu adalah Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu tauhid, Kak. Setiap anak yang terlahir pasti di atas fitrah. Fitrah itu adalah tauhid kepada Allah. Tetapi ternyata ikut orang tuanya lah fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka betul-betul ini pengaruh orang tua dalam membentuk seorang anak. Yang pertama adalah masalah akidah, masalah tauhid, itu sangatlah penting, dan ini adalah pertanyaan nanti yang akan harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua. Bagaimana dia mendidik anaknya mengenalkan Rabbnya. Luar biasa. Apalagi fenomena yang bisa kita saksikan di zaman ini, justru banyak orang tua yang anaknya ketika kecil dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Betul. Seperti membiasakan menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka, sehingga sampai besar ya udah jadi kebiasaan gitu Ustaz ya. Makanya Abah, Umat serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada, ini adalah pembahasan yang sangat menarik, di mana bukan hanya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, melainkan generasi-generasi selanjutnya yang juga kita bisa arahkan untuk lebih dekat kepada Allah. Taib, insyaallah akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, hanya di tetap Kutab TV. Baper out kali. Bara mana sih Bara?